Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang cukup menarik, yaitu sindroma metabolik. Apakah teman-teman sudah tahu atau sudah ada yang belajar tentang sindroma metabolik? Jika sudah, mari kita review kembali. Jika belum, mari simak video berikut ini. Jadi, sindroma metabolik itu merupakan kombinasi dari kondisi medis yang menempatkan seseorang atau pasien pada resiko untuk menjadi penyakit kardiovaskular dan diabetes tipe 2. Sindroma metabolik juga kadang disebut sindroma metabolik X atau sindroma resistensi insulin. Tidak cukup sulit untuk mendiagnosa pasien dengan sindroma metabolik. Jadi berdasarkan kriteria NSAID dan NSAID ATP3 tahun 2001 maksud saya, diagnosis sindroma metabolik ditegakkan bila didapatkan 3 atau lebih faktor resiko tersebut di bawah ini. Nah, bisa dilihat pada tabel ini, ada 3 atau lebih saja. Yang pertama, obesitas abdominal. Obesitas abdominal pada pria itu dikatakan obesitas abdominal apabila lingkar pinggangnya lebih dari 102 cm, pada wanita lebih dari 88 cm, dan trigliseridanya lebih dari sama dengan 150 mg per desiliter. Kemudian yang ketiga adalah kolesterol high density lipoprotein. Kita lihat HDL-nya yang menjadi patokan, bukan LDL di sini. HDL-nya pada pria itu kurang dari 100, maksud saya kurang dari 40. Jadi, kalau kurang dari 40 termasuk beresiko menjadi sindroma metabolik. Pada wanita itu kurang dari 50. Dan tekanan darah juga masih dalam faktor risiko, yaitu jika tekanan darah pasien lebih dari sama dengan 130 per lebih dari sama dengan 85 mm air raksa. Dan yang terakhir adalah glukosa plasma puasa, di mana nilai yang dikatakan beresiko adalah lebih dari sama dengan 110 mg per desiliter. Nah, bagaimana sebenarnya tata laksananya apabila pasien sudah didiagnosis dengan sindroma metabolik? Maka tata laksananya adalah sesuai dengan resiko-resiko yang ada pada pasien. Jadi penanganan faktor risiko tersebut adalah penanganan untuk sindroma metabolik. Apabila pasien obesitas, maka harus disarankan modifikasi lifestyle gaya hidup mulai dari makanan, istirahat, dan aktivitas fisiknya. Dan biasanya aktivitas fisik yang direkomendasikan adalah 3-5 kali dalam 1 minggu, di mana masing-masing sebanyak atau selama 30 menit intensitasnya atau durasi dari aktivitas fisiknya. Kemudian adalah makanan-makanan yang dimana tinggi serat, kurangi makanan dengan lemak jenuh, dan kolesterol tinggi. Kemudian kontrol tekanan darah tentunya dengan obat-obatan anti hipertensi, dan juga mengurangi atau menurunkan konsumsi dari garam. Dan yang terakhir, untuk glukosa plasma puasa itu juga dapat diperbaiki kadarnya dengan cara konsumsi obat-obat anti diabetes, dan juga hindari atau kurangi makanan yang mengandung gula. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai sindroma metabolik. Coba kita ke latihan soal yuk. Jadi, kita punya soal, laki-laki usia 56 tahun mengeluhkan nyeri dada berulang. Riwayatnya ada obesitas dan hipertensi. Berat badannya 96, tinggi badannya 172, lingkar perutnya 103, vital sign-nya 130/90. Lainnya normal, dan labnya GDS-nya atau gula darah, maksud saya di sini gula darah puasnya 211, kolesterol totalnya 180, trigliseridnya 170, dan HDL-nya 25, LDL-nya 125, asam uratnya 6. Maka diagnosis pasien ini adalah A. Obesitas, B. DM tipe 2,
C. Sindroma metabolik, dan D. Dislipidemia, atau E. Hiperurisemia. Dari soal kita harus bisa menganalisa, sebelumnya kita juga harus hafal dengan kriteria sindroma metabolik, teman-teman. Karena memang lingkar perut 103 dapat dikatakan obesitas abdominal, karena lebih dari 102. Untuk vital sign, 130/90 juga sudah termasuk yang tidak normal, sudah agak tinggi. Kan tetapi di sini kita menginginkan kriteria diagnosis yang lengkap, ya, yang semuanya terliputi, di mana gula di situ tidak normal, kadar HDL tidak normal, lingkar perut tidak normal, dan darah tinggi termasuk di luar normal, sehingga jawabannya adalah ini adalah kumpulan suatu gejala atau manifestasi klinis yang kita sebut sindroma metabolik. Baiklah, itulah contoh soal yang dapat saja keluar di UKM PPD. Oleh karena itu, semoga video tadi ini bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.